Perkenalkan, nama saya Yoga Citra Wijaya. NIM saya A2202407148. Di sini saya akan mempresentasikan segmentasi pelanggan menggunakan metode K-means clustering berdasarkan model RVM pada klinik kecantikan studi kasus Belle Crown Malang. Oke, langsung saja yang pertama kita lihat abstrak dulu. Abstrak ini menjabarkan tentang klinik kecantikan Belle Crown di Malang yang belum menerapkan strategi CRM dalam pelayanan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode segmentasi pelanggan berdasarkan analisis RVM resensi frequency monitoring dengan metode K-means. Hasil penelitian mengidentifikasi 2 atau 3 segmen pelanggan dengan segmen pertama sebagai kelompok pelanggan yang paling menguntungkan. Luaran penelitian berupa visualisasi dashboard segmentasi pelanggan berdasarkan nilai RVM. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan Belle Crown adalah klinik kecantikan baru di Malang yang berfokus pada pelayanan optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Industri kecantikan di Indonesia berkembang pesat, mendorong persaingan bisnis untuk memberikan pelayanan terbaik melalui strategi CRM. Namun, Belle Crown menghadapi masalah dalam pengelolaan data transaksi pemetaan pelanggan dan visualisasi informasi sehingga kesulitan mempertahankan retensi dan menganalisa loyalitas pelanggan. Penelitian ini akan melakukan segmentasi pelanggan menggunakan model RVM yang diperluas dengan atribut layanan, menggunakan metode clustering K-means. Hasil segmentasi akan divisualisasikan untuk membantu perumusan strategi perusahaan. Langsung lanjut aja, yaitu analisis RVM. Yang pertama, yaitu resensi, yaitu rentan terakhir kali transaksi dilakukan. Semakin kecil rentangnya, maka nilai R-nya semakin besar. Yang kedua yaitu frekuensi, yaitu jumlah transaksi dalam satu periode. Semakin banyak frekuensi, maka nilai F semakin besar. Yang ketiga yaitu monetary, yaitu nilai pelanggan berupa uang yang dikeluarkan selama transaksi. Semakin banyak jumlah besaran uang yang dikeluarkan pelanggan pada periode tersebut, maka nilai M semakin besar. Yaitu selanjutnya metodologi identifikasi masalah, melakukan analisis terhadap klinik kecantikan Belle Crown untuk mengidentifikasi masalah segmentasi pelanggan. Yang kedua yaitu studi literatur, mencari teori-teori terkait penelitian sejenis tentang segmentasi pelanggan menggunakan model RVM dan metode K-means clustering. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data profil pelanggan, data transaksi 6 bulan terakhir, dan data preferensi RVM, dan data pendukung lainnya dari klinik kecantikan Belle Crown. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu data selection, memilih variabel preferensi RVM dari data yang dikumpulkan, yaitu resensi, frekuensi, dan monitoring. Yang kedua yaitu pre-processing data, melakukan cleansing, reduksi outlier, transformasi logarithmic, dan normalisasi data RVM menggunakan software R. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, menentukan nilai Q optimal dengan metode ELBO, lalu melakukan K-means clustering pada data RVM menguji cluster dengan beberapa metrik. Yang keempat yaitu pembuatan visualisasi cluster, memvisualisasikan hasil clustering dalam bentuk grafik menggunakan Power BL, serta melakukan verifikasi dengan pemilih Belle Crown. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis RVM mengekstraksi data pelanggan berdasarkan 3 variabel RVM setiap pelanggan dalam periode 6 bulan terakhir. Yang kedua yaitu pra-proses data. Terdapat 3 proses yaitu data transformation dengan logaritmic, data clustering, dan normalisasi min-max.
Yang ketiga yaitu penentuan jumlah clustering berdasarkan analisis yang dilakukan. Proses penentuan jumlah clustering optimal menggunakan metode elbow ditunjukkan bahwa titik siku terbentuk di antara titik 2 dan 4 dengan penurunan yang tidak lagi signifikan setelah titik 3. Secara intuitif, hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah cluster yang optimal adalah 3 cluster. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil K-means 2 cluster. Cluster 1 memiliki 2.492 anggota dengan nilai rata-rata resensi yaitu 105 hari. Frekuensi 2 kali dan monitori RP 291.660. Cluster 2 memiliki 2.215 anggota dengan nilai rata-rata resensi yaitu 34 hari. Frekuensi 6 kali dan monitori RP 1.167.493. Uji performa menggunakan SSI menurunkan drastis pada cluster 1 dan cluster 2 sehingga nilai K yang digunakan adalah 2. Yang ketiga yaitu uji performa menggunakan CL valid. Hasil uji connectivity dan silhouette with memilih jumlah cluster optimal sebanyak 2. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah cluster optimal adalah 2 cluster. Yaitu yang selanjutnya masih pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu analisis clustering 2 cluster. Cluster 1 menempati peringkat kedua dengan rata-rata resensi 105 hari, artinya transaksi terakhir dilakukan pada bulan Juli. Rata-rata frekuensi 2 kali transaksi. Yang ketiga yaitu rata-rata monitori rupiah 291.660. Sementara cluster 2 menempati peringkat pertama dengan rata-rata resensi yaitu 34 hari. Artinya transaksi terakhir dilakukan pada bulan Oktober. Yang kedua yaitu rata-rata frekuensi 6 kali transaksi. Yang ketiga yaitu rata-rata monitori sebesar 1.167.493. Meskipun cluster 2 berada di peringkat pertama, jumlah anggotanya lebih sedikit, yaitu 2.215 pelanggan dibandingkan cluster 1 dan cluster 1 yang memiliki 2.492 pelanggan. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan lagi. Hasil pembahasan yang ketiga, hasil visualisasi dashboard. Berdasarkan gambar 5 yang ada di atas itu, bisa kalian lihat, visualisasi penelitian menunjukkan bahwa untuk memvisualisasikan keadaan tiap segmen, beberapa grafik, diantaranya grafik donat, untuk mempresentasikan persentase pelanggan tiap segmen, grafik scatter untuk mempresentasikan hubungan variabel RVM, grafik bar chart untuk menampilkan jumlah transaksi layanan setiap cluster, label rata-rata variabel RVM, dan box scatter plot untuk mempresentasikan plot pelanggan pada ketiga variabel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang terakhir. Hasil usability testing. Analisis usability digunakan untuk mengetahui kualitas dashboard yang dibuat. Metode yang digunakan dalam pengukuran usability yakni sistem usability scale atau SUS. Kelebihan metode ini adalah dapat digunakan pada sampel jumlah sedikit, yaitu Sauro 2011. Dari testing yang dilakukan pemilik Battleground Malang, didapatkan hasil perhitungan yang disimpan bahwa nilai rata-rata. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari video yang saya buat ini, yang pertama, yaitu model RVM berhasil mendeskripsikan profil dan karakteristik setiap segmen pelanggan, yaitu resensi menunjukkan rentang waktu transaksi pelanggan. Yang kedua, frekuensi menunjukkan jumlah transaksi pelanggan. Yang ketiga, yaitu monitori menunjukkan besaran rupiah yang dikeluarkan pelanggan. Kesimpulan yang kedua yaitu metode K-means digunakan untuk segmentasi pelanggan, namun hasil
Pencarian nilai key menggunakan elbow method secara intuitif, yaitu 3 cluster, tidak sesuai dengan hasil uji performa 2 cluster dan 5 cluster. Oleh karena itu, dilakukan clustering ulang dengan 2 cluster. Yang ketiga yaitu hasil uji performa menggunakan patch cake CL valid, menunjukkan bahwa jumlah clustering yang optimal adalah 2 cluster, berdasarkan uji connectivity dan siluet. Yang keempat yaitu hasil pengukuran usability menggunakan sistem usability scale atau disingkat SUS, menunjukkan nilai rata-rata yaitu 85 yang masuk dalam kategori acceptable. Visualisasi dashboard ditampilkan secara interaktif dengan berbagai jenis grafik seperti tipe picar dan garis untuk menunjukkan profil dan pergerakan pelanggan. Secara keseluruhan, tahapan penelitian yang dilakukan telah berhasil menggunakan model segmentasi pelanggan dan dashboard visualisasi yang memenuhi kriteria usabilitas yang baik. Ya sudah, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.